Salam semangat merdeka, salam guru penggerak. Sebelumnya selamat kepada Bapak Ibu Guru yang telah lolos pada seleksi tahap pertama pada tahap ke-7 guru penggerak. Saat ini saya akan menyajikan tips bagaimana mengikuti seleksi tahap kedua pada seleksi guru penggerak. Pada seleksi tahap kedua akan ada 2 seleksi jenis. Yang pertama yaitu simulasi mengajar dan yang kedua wawancara. Pada simulasi mengajar, jadi sebelumnya kita lebih baik mengikuti BIMTEK yang biasanya diselenggarakan oleh Kemendikbud. Di situ nanti akan dijelaskan bagaimana tentang seleksi tahap kedua. Jadi kita bisa mengikuti dan mengetahui arahan dari Kemendikbud bagaimana ketentuan aturan yang mereka inginkan. Selanjutnya pada simulasi mengajar, pada tahap persiapan yang pertama buat RPP atau modul sesuai dengan ketentuan. Bila dikehendaki membuat RPP, makalah buat RPP. Jika dikehendaki membuat sesuai dengan kurikulum 13, maka buatlah modul ajar sesuai dengan komponen-komponennya. Selanjutnya yaitu jika RPP sudah dibuat, latihan praktek mengajar agar kalian tidak gugup dan untuk menyesuaikan waktu. Jadi sebelum melakukan simulasi kalian lebih baik mempraktekkan dulu, karena supaya nanti tidak gugup dan waktunya itu sesuai. Dulu itu waktunya 10 menit dan diberi waktu simulasi 10 menit itu idealnya 8 sampai 10 menit. Jadi lebih baik tidak lebih dari 10 menit. Kita gunakan waktu sesuai yang mereka berikan. Seperti itu. Jadi tentunya latihan praktek ini sangat penting, membuat kita tidak gugup dan menyesuaikan waktu. Yang kedua, buatlah media atau alat pelajar yang unik dan menarik. Karena yang unik dan menarik tentu akan lebih mendapat perhatian. Seperti saya dulu membuat alat peraga, membuat sendiri dan menciptakan sendiri, membuat nama sendiri. Saat itu saya membuat papan pantega atau papan tebak gambar. Saya membuat papan tebak gambar, lalu saya buat nama saya sendiri, kemudian saya buat sendiri. Itu yang saya gunakan saat simulasi mengajar, karena buatan sendiri apalagi menciptakan dengan nama sendiri itu mendapat nilai plus ya. Kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu kita harus tepat waktu. Nanti pada tahap pelaksanaan kita itu mengikuti Gmeet, Google Meet di link yang ada pada portal guru penggerak di SIMPKB, lalu ada portal guru penggerak. Nah, nanti di situ kan ada di situ untuk mengikuti seleksi tahap 2, klik Gmeet sesuai waktu yang ditentukan. Sebelumnya kalian biasanya akan di SMS, di WA dari koordinator sana diingatkan bahwa besok ada segini pada tahap segini, jam segini. Jadi lebih baik tepat waktu, 15 menit sebelumnya sudah setai, sudah prepare, sudah siap semuanya. Bahkan dulu disarankan itu 10 menit sudah masuk ke Gmeet, seperti itu. Selanjutnya yaitu saat kita melakukan simulasi mengajar, kita harus santai, tidak boleh gugup atau grogi seperti kita layaknya mengajar siswa kita ya. Walaupun nanti ada dua penilai, namanya apa ya, dua yang menilai, itu nanti kita harus tetap ya pastinya grogi ya dilihat 2 orang, tapi kita harus sebaik mungkin
Yang selanjutnya yaitu kita harus menggunakan suara yang keras atau suara yang lantang supaya terdengar jelas. Karena kan kita nanti dari menggunakan laptop atau membuat dengan HP, itu harus suara yang jelas. Kemudian gunakan waktu efektif mungkin seperti tadi, jika waktunya 10 menit jangan lebih dari 10 menit. Kemudian pembelajarannya itu yang lebih aktif ke murid. Jadi guru itu hanya lebih baik sebagai fasilitator, murid yang lebih banyak berperan aktif dalam pembelajaran itu. Kemudian karena ini memasuki kurikulum merdeka, jadi di situ lebih baik diselipkan profil pelajar Pancasila apa nanti yang nampak pada saat simulasi mengajar. Dan pada saat simulasi mengajar, kalau dulu saya itu sesuai dengan BIMTEK itu tidak disarankan memakai PowerPoint. Kenapa? Karena tidak disarankan memakai PowerPoint karena nanti tulisan dari PowerPoint ya kan dari LCD itu nanti tidak tertangkap kamera seperti itu. Jadi saya dulu membuat tulisan di papan, kalau di papan tulis, atau membuat di kertas seperti itu poin-poin tentang pembelajaran. Selanjutnya pada saat seleksi wawancara ya, pada tahap kedua yaitu seleksi wawancara, kita lakukan persiapannya, yaitu yang pertama tentunya belajar. Kita buka-buka kembali IC yang dulu kita tulis saat seleksi tahap pertama. Kalau disimpan ya, kalau tidak ya nanti bisa dicari-cari isinya tentang apa, karena nanti kurang lebihnya pertanyaannya itu tidak jauh dari tentang isi yang ada di situ. Tentunya pertanyaan nanti lebih dikembangkan. Jadinya lebih baik belajar menjawab pertanyaan, belajar wawancara terlebih dahulu. Nanti kita juga wawancara ada 2 penilainya ya. Selanjutnya pelajari tentang isu-isu guru atau pendidikan pada saat ini, karena nanti pada wawancara juga bisa muncul pertanyaan tentang bagaimana pendidikan saat ini, isu seperti ini bagaimana menurutmu, seperti itu. Itu yang perlu kita persiapkan, yaitu belajar dan pelajari isu-isu pendidikan pada saat ini. Lalu pada saat pelaksanaan tentunya tepat waktu, kita sudah prepare siap 15 menit sebelum memulai, dan juga disarankan seperti itu dari sana. Kita sudah setai, bahkan sudah klik di Google Meet itu 15 menit sebelum waktu untuk memulai wawancara. Yang kedua, kita bicara saat wawancara, kita bicara dengan jelas, tidak usah grogi atau gugup. Wawancaranya santai, rileks tapi serius. Dalam menjawab tidak usah terlalu cepat. Kita jeleknya seperti wawancara seperti itu. Selanjutnya yang paling penting yaitu adalah jawab dengan jujur, karena jawaban yang jujur akan terkait dengan jawaban-jawaban selanjutnya. Jadi jika kita jawab tidak jujur, tentu kita akan kesulitan menjawab pertanyaan selanjutnya. Jika kamu ditanya apakah kamu pernah mengikuti ini, bagaimana seperti ini, kamu jawab sejujurnya. Tidak ya tidak, kalau iya dan iya, ceritakan seperti apa ya. Dulu itu 2 wawancaranya ada 2 penilainya, waktunya 2 jam, jadi masing-masing 1 jam dan 1 jam. Waktunya itu tepat 2 jam persis. Jadinya jika pertanyaan jawabannya semakin sedikit, tentu nanti akan pertanyaan semakin berkembang. Jadi siap-siap untuk itu ya.
Kalau jawaban jujur, kita akan mudah menjawabnya. Ya, yang penting kita jawab jujur sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan kondisi saat itu. Ya. Demikian tips pada tahap kedua, seleksi guru penggerak. Selanjutnya, kalian ikuti dengan sebaik-baiknya, tidak usah takut, tidak usah grogi, santai tapi serius, ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.